yang tadi sudah saya sebutkan. Ibu sama Bapak boleh catat. Yang pertama, idgham bil gunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Ini masih umum ya, saya sebutkan dulu nama-namanya semuanya. Habis itu baru kita jelaskan satu-satu. Tadi idgham bil gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga idgham mimi, idgham mimi, M-I-M-I, idgham mimi, udah ya. Kemudian yang keempat, idgham mutamathilain, idgham mutamathilain. Oke, yang kelima, idgham mutaqoribain, idgham mutaqoribain. Kemudian yang keenam, idgham mutajanisain, idgham mutajanisain. Yang ketujuh, idgham syamsi, idgham syamsi. Oke. Ada lagi istilah yang lain. Yang kedelapan, idgham kabir, idgham kabir, kabir. Sudah. Yang kesembilan, istilah lain lagi, idgham shaghir, idgham shaghir, shaghir, lawan dari kabir, shaghir. Ada lagi satu, banyak banget ya kayaknya, karena kita kalau nggak kenalan, kita nggak tahu nih sama saudara-saudaranya idgham ini. Yang ke-10, idgham bil ghairi gunnah, idgham bil ghairi gunnah. 10 dulu deh, nanti akan ada istilah lain lagi pada saat kita penjelasan nanti. Udah 10 tuh Bu, Bapak ingat-ingat ya, bukan cuma bigunnah sama bila gunnah doang, ternyata ada 8 lagi saudaranya. Nah, sekarang kita satu-satu. Pertama, idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah ini ciri-cirinya nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf. Aku lupa mereknya apa, tapi aku tahu itu. Ya, waw, mim, dan nun. Sedangkan cara bacanya bagaimana? Misalnya contoh, man yakulu, tulisannya ya, man yakulu. Nah, coba kita lihat di surah Yasin deh, biar gampang. Coba Bapak Ibu sudah buka di surah Yasinnya, saya akan bantu temukan idgham bil gunnah di surah Yasin. Coba kita lihat ayat keempat. Ayat keempat surat Yasin. Coba dibuka. Di situ ada kalimat ala siratim mustaqim. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya
kita lihat di kata sirotin itu pakai kasrotan ya, kasrotain atau tanwin, bertemu dengan huruf mim. Biasanya tuh ada tasydid di atasnya. Di atas huruf mim tuh ada tasydid. Tasydid ini, Bapak, Ibu, sebenarnya cuma kode aja. Kalau ini idgham bi gunnah. Jadi bacaannya adalah masuk dari huruf po langsung ke mim. Bukan lagi tinmu, tapi langsung ke mimnya. Pimus, ditahan. Itu yang disebut gunnah, ya. Dengungnya bunyinya di hidung. Jadi kalau ada yang baca ala siratim mustaqim, berarti dia belum melakukan idgham bi gunnah. Karena dia terlalu cepat temponya. Harusnya ala siratim mustaqim. Jadi ditahan tuh. Itu hukum idgham bi gunnah, ya. Kemudian kita masuk ke idgham yang kedua. Idgham yang kedua itu tadi idgham bila gunnah, ya. Kalau yang tadi idgham bila gunnah, kalau yang tadi idgham bi gunnah itu kita dengung, ditahan. Kalau idgham bila gunnah ini sebaliknya. Jadi dia nggak lama, dia cepet, numpang leja. Nama lain dari idgham bila gunnah ini itu yang terakhir di nomor 10 tadi. Namanya idgham bi ghairi gunnah. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu pelajari, terus ada guru yang bilang idgham bi ghairi gunnah, sebenarnya maksudnya itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya apa? Memasukkan. Idgham itu artinya memasukkan bi dengan la tidak, gunnah dengung. Jadi memasukkan tidak dengan dengung. Atau nama lainnya idgham bi ghairi gunnah. Bi tetap artinya sama, yaitu dengan, sedangkan ghairi itu artinya tanpa, nggak make gitu. Jadi masuk nggak make dengung, artinya gitu. Idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Masuk tapi nggak pakai dengung. Kalau dengung itu kan kita jadi lama. Timmu. Nah itu dengung. Tapi kalau bila gunnah, sebentar saya carikan di surah Yasin yang ada idgham bila gunnahnya. Bentar ya. Bapak Ibu sabar ya. Banyakan idgham di gunnah soalnya di sini. Sebentar. Mana ya? Oke. Contohnya misalnya pada ayat 23. Coba Bapak sama Ibu cari ayat 23 surah Yasin. Pas banget di juz 23-nya ya. Oke. Di ayat 23 itu yang bunyinya a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu biburril. Nah, di sini nih kita dan la. Bapak Ibu coba perhatikan di huruf ro, rin itu pakai kasrotain juga, kasrotain atau tanwin. Nah, dia bertemu dengan huruf lam.
Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada lam, ada ro. Saya ulangi lagi ya. Huruf idgham bila gunnah atau idgham bil ghairi gunnah itu dan ro. Nah, pada kasus bidurrin la ini ketemu huruf lam. Jadi cara bacanya gimana? Bidurrilla, bukan bidurrilla. Nah, itu yang salah. Jadi kalau misalnya di pengajian ada yang baca yuridni rahmanu bidurrillatuk, itu salah. Tapi kalau misalnya dibaca yuridni rahmanu bidurrillatuni, itu benar. Oke? Nanti kita periksa yang baca nanti ya, bacaannya seperti apa idghamnya. Oke, kita lanjut ke idgham yang ketiga. Idgham yang ketiga yaitu idgham mimi. Kalau yang tadi di awal bil gunnah dan bil ghairil gunnah itu nun mati bertemu huruf-huruf yang sudah disebutkan. Kalau yang idgham mimi ini mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan huruf mim juga. Jadi mim bertemu mim. Makanya disebut mimi, artinya dua huruf mim yang bertemu. Oke. Kenapa saya nggak pakai slide? Karena kalau ibu sambil nulis, bapak sambil nulis, itu sambil mikir. Jadi belajarnya dua kali tuh. Sekali jalan. Oke ya. Kita lanjutkan. Kalau kita bicara soal mim bertemu mim, artinya kita harus gunnah. Lamain, ya, jadi ditahan. Misalnya nih, ibu atau bapak lihat di ayat 13. Coba kita lihat di ayat 13. Wadrib lahum mathalan. Ayat 13 ya. Wadrib lahum mathalan. Di situ kita fokus di kata lahum dan mathalan. Ibu sama bapak bisa lihat ada mim yang pertama di kata lahum, habis itu ketemu lagi mim yang kedua di kata mathalan. Ini yang disebut idgham mimi. Cara bacanya gimana? Wadrib lahum wadrib lahum mathalan. Jadi harus ditahan, dilamain dikit. Oke ya. Jadi kalau di pengajian mulai hari ini nih, kalau di pengajian ada yang bacanya kebut-kebutan, bilangin kecepatan tinggi itu bisa bikin kecelakaan. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Ya, pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan. Idgham yang keempat, yaitu idgham mutamathilain. Yang tadi ibu udah tulis ya, cuma saya singgung lagi karena tadi kita baru sebutkan, belum ada penjelasan. Idgham mutamathilain itu ada nama lainnya.